Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini Rabu 4 Mei 2022. Kita jumpa lagi untuk bersama-sama menerima curahan berkat rohani. Renungan hari ini berjudul Think Twice. Kita akan membaca satu ayat dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Demikian bunyinya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara-saudara, bagi kita orang-orang percaya, nama Salomo sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dia adalah Raja Israel yang berkuasa, persediaan makanannya lebih dari cukup, memiliki hikmat yang luar biasa, menggubah 3.000 amsal. Dia kaya raya, penulis sebagian dari kitab Mazmur, penulis kitab Amsal, kitab Kidung Agung, dan kitab Pengkhotbah. Ia juga mendirikan bait suci, memiliki 700 istri dan 300 gundik. Melihat prestasinya, tentu banyak hal yang dapat dipelajari dari Raja Salomo. Kali ini kita belajar dari Raja Salomo di masa tuanya. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo di usianya yang sudah lanjut. Dalam kitab ini banyak sekali kata-kata ungkapan penyesalan dari seorang Raja Salomo karena perbuatan di masa mudanya. Ungkapan tersebut antara lain adalah segala sesuatu adalah sia-sia, segala sesuatu menjemukan, dan usaha yang dilakukannya adalah usaha menjaring angin. Mengapa Salomo sampai bisa berkata seperti itu? Bukankah ia seorang raja yang punya segalanya? Di dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Dari ayat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Salomo menyesal di dalam hidupnya karena ia tidak berpegang pada perintah Tuhan di masa mudanya. Seandainya Salomo berpikir 2 kali atau think twice dan mengingat kepada Sang Pencipta, pasti dia tidak akan menyesali masa mudanya. Saudara-saudara, banyak hal yang akhirnya kita sesali karena kita tidak berpikir jauh ke depan pada saat melakukan sesuatu. Padahal berpikir 2 kali tidak memerlukan waktu yang lama. Mungkin hanya membutuhkan beberapa detik atau beberapa menit. Waktu kita mengalami suatu kejadian, kita harus memikirkan tindakan kita. Kira-kira apa akibat yang akan terjadi apabila kita melakukan tindakan tersebut? Dan pikirkanlah, apakah Tuhan berkenan atas tindakan kita itu? Misalkan, apabila kita sedang mengendarai mobil, lalu diserempet oleh mobil lain, apa respon pertama kita? Tentu kita marah dan rasanya ingin turun dari mobil, lalu langsung menghajar orang yang menyerempet mobil kita. Tetapi dengan berpikir 2 kali, yang hanya membutuhkan beberapa menit atau bahkan beberapa detik, maka kita dapat berpikir jauh ke depan. Seandainya kita memukulnya, lalu apa yang akan kita dapatkan? Tentu hanya kepuasan sementara. Dengan berpikir 2 kali, kita akan menyadari betapa bodohnya apabila kita melakukan hal tersebut, karena tindakan tersebut akan merugikan kita sendiri pada akhirnya nanti. Untuk itu, saudara, sangat penting untuk berpikir 2 kali. Berpikir 2 kali hanya menghabiskan beberapa detik dari 86.400 detik yang tersedia setiap hari, tetapi mempunyai kekuatan yang luar biasa apabila kita menggunakannya dengan baik.
Seandainya Salomo sudah belajar tentang hal ini, ia tidak perlu bertobat di usianya yang sudah tua. Ia dapat melakukannya di usianya yang masih sangat muda. Tetapi kita beruntung dapat belajar hal ini dari sekarang, sehingga kita tidak perlu menyesal di kemudian hari. Karena itu, berpikirlah 2 kali. Efesus pasal 4 ayat 22-24 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, dari ayat-ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa tindakan atau respon kita terhadap setiap masalah itu akan ditentukan oleh roh dan pikiran kita. Apakah kita masih menggunakan manusia lama atau kita mengenakan manusia baru? Seharusnya lah bila seseorang sudah menerima Yesus di dalam hatinya, dia tidak lagi hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan saat masih dalam kehidupan yang lama. Karena yang lama itu nafsunya menyesatkan. Tetapi kalau kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, maka segala sesuatu, tindakan atau respon kita dalam hidup ini adalah selalu menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk terus-menerus menjaga hidup kita agar yang lama tidak lagi ikut campur di dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Hanya kehendak Allah saja yang kita lakukan dalam setiap langkah, setiap tindakan, setiap keputusan yang perlu kita ambil selama hidup di dunia dalam penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini Kau sudah berbicara kepada kami dan kami telah menerimanya dan menyimpannya di dalam hati dan membiarkan itu semua menguasai pikiran kami. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah, bukan dengan menggunakan pikiran yang dikuasai oleh manusia lama, tetapi semata-mata seluruh kehidupan kami dikendalikan oleh Roh Kudus, karena kami adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kami percaya Engkau memampukan kami untuk berpikir 2 kali saat kami harus mengambil tindakan, keputusan, atau memberikan tanggapan atas segala kejadian yang kami alami. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami ini menjadi berkat dan menyebarkan keharuman bagi Allah dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertindak tanpa berpikir 2 kali akan membuat hidup kita penuh penyesalan. Selamat beraktivitas hari ini saudara. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin menyesal di kemudian hari. Itu sebabnya biarlah kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita di dalam kehendak Allah, dan pikiran kita selalu dipenuhi oleh hal-hal yang dari Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan menyertai dan terus memberikan hikmat dan berkat-Nya untuk kita semua. Amin.